wal mursalin wa ala alihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada malam hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kesempurnaan kenikmatan jasmani rohani, kenikmatan Islam, iman dan ihsan tentunya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mempergunakan semua kenikmatan itu karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan itu menjadi modal kita untuk tetap mengisi umur kita, jatah kehidupan kita sebelum ajal atau batas berkehidupan sebelum kita berpulang hadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dengan bisa mempergunakan kenikmatan itu untuk bersyukur, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berakhir kita di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita dalam kondisi husnul khotimah atau akhir hayat yang baik. Teman-teman sekalian, izin berbagi kembali pada kesempatan malam hari ini. Kali ini menampilkan sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah di halaman 94 jika kita bersama dengan kitab kami, di nomor hadis 778, yaitu tentang bolehnya berkaitan dengan bolehnya bertawasul atas orang-orang yang juga melakukan sama ketaatan. Jadi bolehnya bertawasul dengan orang-orang yang beriman, ya, sama-sama beriman, muslim yang sudah beriman dan juga mereka melakukan ketaatan. Ini berupa doa yang dipanjatkan ketika seseorang akan keluar dari rumah menuju ke tempat sholat atau ke masjid, ya. Ada kaitannya sebelum orang berangkat, untuk laki-laki khususnya, sebelum melakukan sholat berjamaah ke masjid, doa ini bisa dibaca, atau ketika keluar dari rumah bisa dibaca. Gitu. Jadi sebelum sampai ke masjid doanya sudah dibaca dulu. Dan fadilahnya apa, nanti di bagian akhir akan mendapatkan keutamaan fadilahnya. Hadis ini juga sudah diberikan penjelasannya tentang Al-Imamu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, mensyarah kitab Syarah Sahih Bukhari. Dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan hadis ini sahih jalur riwayatannya, dan imam yang lain juga yang dari ahli hadis dari Irak juga menyatakan bahwasanya hadis ini sahih, dan juga Syekh Ali Jum'ah menyatakan dalam kitab yang menjelaskan tentang menjawab dakwah kaum Salafi Wahabi seperti itu tentang bantahan beliau terhadap orang atau golongan tertentu, khususnya kaum Salafi Wahabi yang mengklaim sebagai yang paling benar dan golongan yang paling selamat. Mereka mengklaim demikian dan mereka menolak tawasul atas selain daripada ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal ataupun orang soleh, maka tidak diperbolehkan dalam pemahaman mereka, dan kita bantah dengan dalil yang memperbolehkannya kita bertawasul, ya, atas orang-orang yang juga sama-sama melakukan amalan ketaatan seperti yang kita lakukan. Langsung saja, redaksi hadis ini terhubung dari Abi Sa'id, ya, atau Abu Sa'id Al-Huzri. Itu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi ila shalah, ya, siapapun yang keluar dari rumahnya menuju tempat salat, atau ya demi keluar yang menunaikan salat berjamaah, ya, di masjid, faqala, lalu dia atau hendaklah dia berdoa seperti itu. Nah, itu berkata atau hendaknya berdoa seperti itu. Ya, jadi siapapun yang berjalan menuju masjid, ya, atau keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat berjamaah di masjid tadi, maka lalu dia berdoa atau mengucapkan kalimat ini, doa sebagai berikut: Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa as'aluka bihaqq mamsyaya hadza fa inni lam ahruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa harajatu ittiqa'a suhtika wa batigha'a mardatika fa as'aluka an tu'idhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfara lahu sab'una alfa malakin. Ya, seperti itu. Jadi ini ada kaum ulama yang menjadi sanjungan Wahabi, yaitu Nasiruddin Al-Albani mendoakan hadis ini, padahal Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pakar hadis, ya, digelari Al-Hafiz, itu berarti hafal 300.000 hadis yang sanadnya terhubung ke Rasulullah SAW. Jadi saya pribadi lebih berpegang pada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensahihkan hadis ini seperti itu. Terjemahan atau kata tadi dari doa yang pertama, yaitu Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak, ya, dengan hak meminta kepadamu, yaitu ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak meminta kepadamu, seperti itu, ya. As'aluka bihaqqi sa'ilina, dan aku juga meminta dengan hak jalanmu ini,
Sesungguhnya aku keluar bukan peminta ya, ini bukan meminta, peminta maksudnya itu. Maaf, saya ulang lagi. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan hak peminta kepadamu, dan juga aku minta dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan. Di sini ya. Nah, ini. Wala riyaan, dan bukan untuk ria ataupun pamer ya, dan bukan untuk dipuji seperti itu. Wala sum'ah ya. Untuk mengharapkan pujian. Jadi keluarnya bukan untuk itu. Aku keluar agar terhindar dari murkamu dan mengharap ridhamu. Maka aku minta agar engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku. Sebab tidak ada yang mengampuni dosa selainmu. Maka ini doanya sebatas sampai di situ ya teman-teman sekalian. Dan maka Allah akan menerima dengan keagungannya di sini ya. Ini aqbalallahu alaihi biwajhihi gitu. Maka Allah akan menerima permintaan atau permohonan hamba tadi dengan kekuasaannya ya, dengan segala kekuasaannya dan keagungannya. Fastaghfara lahu, maka dan 70.000 malaikat juga akan memintakan ampunan baginya, disebutkan sini ya. Maka dia akan dimintakan ampun oleh malaikat yang jumlahnya sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat juga akan memintakan ampun baginya. Lalu alasan apa lagi yang mencegah khususnya kaum lelaki untuk tidak bersemangat menuju ke masjid menunaikan sholat berjamaah? Jadi ini teman-teman bisa dibaca kapanpun kalau misalnya mau ke masjid menunaikan sholat berjamaah, misalnya sebelum saat sholat isya, sholat maghrib, ataupun sholat asar, zuhur, dan sholat subuh. Intinya mau keluar dari rumah menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat ya. Jadi secara berjamaah ya, kalau ulama memberikan penjelasan di sini secara berjamaah, berarti sholat yang dimaksud adalah sholat fardu berjamaah di masjid. Maka kita saat keluar rumah kemudian mengucapkan kalimat doa ini tadi. Mudah-mudahan ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan, dan silakan menyukainya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen dengan komentar yang positif, membangun, dan jangan lupa lagi dibagikan agar lebih banyak yang mendapatkan amalan kebaikan. Yang baru bergabung atau baru menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Insya Allah kami akan menayangkan video-video yang bermanfaat di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.